Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Waalaikumsalam, selamat malam, Pak. Malam, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Ya, silakan untuk kelompok 3 ya, dipersiapkan ya. Kemarin kelompok 2 udah maju ya. Kelompok 2 apakah sudah maju kemarin? Sudah, Pak, kelompok 2. Oke, kelompok 3 silakan dipersiapkan ya, langsung resen lalu presentasinya dipersiapkan gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas teknik pelaksanaan SBAR gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana sih teknis pelaksanaan SBAR gitu ya. Ini lebih ke teknis banget ya, jadi silakan untuk kelompok 3 dipaparkan gitu ya, terkait dengan teknis pelaksanaan SBAR. Itu rekan-rekan yang sudah hadir, silakan untuk on cam ya, karena untuk menjadi bukti kalau ini sudah masuk record gitu. Oke, sudah siap Heni? Sendiri aja Heni? Apa ya, ada yang lain, Pak? Kemana yang lain? Kayaknya belum masuk deh, Pak. Silakan dihubungi ya, biar kita cepat mulai, karena makin malam makin berat ya mata ini ya. Tuh si Alia aja udah berat matanya tuh, baru jam 7 Alia. Bapak izin share screen ya. Ya, silakan. Teknik pelaksanaan SBAR. Oke, bertiga aja. Kayaknya rame deh. Ada 8. Ilyas, share ini, raise hand Ilyas. Iya, Pak. Raise hand. Kenapa, Pak? Angkat tangan, angkat tangan. Ilyas bukan kelompok Saya saya, Pak. kelompok 2, Pak. Saya, Pak. Oh iya. Iya. Oh ya udah. Mukamu mau pengen kena tembak tadi kayaknya. Oke. Berarti siapa nih? Silva berarti ya. Silva, Farida. Silva udah. Siva, Sokiah, belum ya, belum masuk ya. Renti, Heni, Malika, Imelda, sama Anissa. Untuk kelompok lain silakan dipersiapkan ya pertanyaannya ya. Jadi saya tidak menunggu lama terkait dengan permintaan pertanyaan ya. Silakan saat mendengar presentasi untuk ini persiapkan pertanyaannya gitu ya. Sipa, man Sipa, Saya, Pak. ada. Imelda ada. Oke, silakan dimulai. Sisa siapa lagi?
Pak, dimulai aja. Silakan dimulai tadi kabarin. Baik. Silakan, sok. Selamat malam Bapak Heri dan juga teman-teman semua. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan kami untuk presentasi tentang hasil diskusi kami tentang teknik pelaksanaan SBAR. Oke. Uh, Adapun anggota kami yaitu ada Silvarina Rahma, ada Farida, Syifa Saukia, Renti Eka, ada Henia Prianingsi, Almalika, dan juga saya sendiri, Melda, dan Anissa Rahmawati. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Almalika. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, materi yang akan kita sampaikan itu adalah mengenai teknik pelaksanaan SBAR. Jadi SBAR itu adalah merupakan kerangka komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit yang terdiri dari S-nya itu situation, dan B-nya itu background, A-nya assessment, dan R-nya itu recommendation. Boleh di next? Jadi SBAR itu lanjutannya merupakan metode terstruktur untuk mengkomunikasikan informasi penting yang membutuhkan perhatian segera dan tindakan berkontribusi terhadap eskalasi efektif dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, SBAR ini juga dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan serah terima antara shift, itu kayak handover gitu, antara staf di daerah klinis yang sama atau berbeda. Nah, SBAR ini juga melibatkan semua anggota tim kesehatan untuk memberikan masukan ke dalam situasi pasien, termasuk memberikan rekomendasi SBAR itu sendiri apa. Kemudian untuk memberikan kesempatan untuk diskusi antara anggota tim kesehatan dan juga tim kesehatan lainnya. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Oke, baik. Selanjutnya ini sini ada fungsi. SBAR merupakan salah satu mekanisme yang mudah digunakan dalam sebuah percakapan, terutama guna menyampaikan hal yang kritis dan membutuhkan perhatian segera seorang dokter untuk memberikan suatu tindakan. Metode ini dapat mempermudah dan dijadikan standar oleh tenaga kesehatan untuk menjelaskan informasi apa yang harus dikomunikasikan antara anggota tim. Next. Oke, di sini ada manfaat SBAR itu apa sih? Yang pertama itu ada mengkomunikasikan kepada tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya tentang apa yang sudah dan akan dilakukan kepada si pasien. Yang kedua juga ada bermanfaat untuk pendataan pasien yang akurat karena berbagai informasi mengenai pasien telah dicatat. Next. Selanjutnya ada apa aja sih kelebihan SBAR? Yang pertama itu ada menyediakan cara yang efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi dan timbang terima. Yang kedua ada menawarkan cara sederhana untuk membakukan komunikasi dengan menggunakan elemen komunikasi SBAR. Yang ketiga ada menghindari kesalahan dalam proses komunikasi timbang terima pasien. Dan yang keempat itu ada menciptakan metode yang sama dalam proses timbang terima. Next. Nah, di selanjutnya di sini ada kekurangan SBAR. Yang pertama itu ada kaku dan terstruktur. Nah, maksudnya kaku dan terstruktur ini ya, jadi beberapa profesional kesehatan mungkin merasa bahwa SBAR terlalu kaku dan membatasi fleksibilitas dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang dinamis dan memerlukan improvisasi. Yang kedua itu ada waktu dan pelatihan. Jadi implementasi SBAR yang efektif memerlukan waktu dan pelatihan. Tidak semua staf mungkin memiliki pelatihan yang memadai, sehingga mengurangi
sehingga mengurangi efektivitasnya. Yang ketiga itu ada resistensi terhadap perubahan. Nah, beberapa individu atau tim mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan dalam metode komunikasi, terutama jika mereka sudah terbiasa dengan cara tertentu. Yang keempat itu ada kebergantungan pada kualitas input. Jadi keberhasilan SBAR sangat bergantung pada kualitas informasi yang diberikan. Jika informasi yang disampaikan tidak lengkap atau tidak akurat, komunikasi tetap bisa gagal meskipun menggunakan SBAR. Yang kelima itu ada perbedaan intervensi. Jadi meskipun SBAR memberikan kerangka kerja yang jelas, perbedaan dalam intervensi atau penekanan informasi antara pengirim dan penerima bisa terjadi, yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang keenam itu tidak sesuai untuk semua situasi. SBAR paling efektif dalam situasi di mana informasi klinis perlu disampaikan dengan cepat dan jelas. Namun, dalam situasi yang lebih kompleks atau membutuhkan diskusi mendalam, SBAR mungkin tidak mencukupi. Yang ketujuh, dia tergantung pada kompetensi individu. Jadi, penerapan SBAR memerlukan kompetensi individu dalam mengidentifikasi dan mengkomunikasikan elemen-elemen situasi, latar belakang, penilaian, dan rekomendasi. Kesalahan individu dalam mengidentifikasi atau mengkomunikasikan informasi penting dapat mengurangi manfaat SBAR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada SBAR. Yang pertama ada situation. Situasi yang menggambarkan kondisi pasien sehingga perlu dilaporkan. Lalu yang kedua ada background, gambaran riwayat atau hal yang berhubungan dengan kondisi atau masalah pasien saat ini. Yang ketiga ada assessment, kesimpulan dari analisa terhadap gambaran situasi. Yang keempat ada recommendation, usulan tentang alternatif tindakan yang akan dilakukan, kapan dan di mana. Next. Lalu ada hal yang harus dilakukan sebelum melakukan SBAR. Yang pertama itu evaluasi kondisi pasien, cek CCTV dan pemeriksaan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien, misalnya cek gula darah, suara. Lalu yang kedua ada paru, suara, peristaltik dan lain. Yang ketiga, siapkan informasi yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang keempat, review hasil laboratorium terakhir dan analisanya. Kecenderungan naik, turun, atau tidak ada perubahan, catatan keperawatan terkini, obat-obatan terkini. Next. Lalu ada teknik pelaksanaan SBAR. Yang pertama itu situation, kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Sebutkan nama pasien, umur, tanggal masuk, dan hari perawatan, serta dokter yang merawat. Terus sebutkan diagnosis medis dan masalah keperawatan yang belum atau sudah teratasi atau keluhan. Terus yang kedua ada background. Info penting yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini. Jelaskan intervensi yang telah dilakukan dan respon pasien dari setiap diagnosis keperawatan. Terus sebutkan riwayat alergi, riwayat pembedahan, pemasangan alat invasif, dan obat-obatan termasuk cairan infus yang digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan SBAR. Yang pertama ada asesmen atau hasil pengkajian dari kondisi pasien saat ini. Contoh penerapan rumah sakit, observasi terakhir, GCS, verbal, motorik. Yang keempat ada recommendation, tindakan yang akan dilakukan, rekomendasi intervensi keperawatan yang telah dan perlu dilanjutkan, refer to nursing care plan, termasuk discharge planning dan edukasi pasien dan keluarga. Contoh penerapan rumah sakit, konsultasi, fisioterapi, isi dengan rencana konsultasi, rencana fisioterapi, dan lain-lain. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya, metode komunikasi SBAR yang terdiri dari situation, background, assessment, dan recommendation membantu tenaga kesehatan untuk berkomunikasi secara efektif. Manfaat metode SBAR yaitu untuk meningkatkan komunikasi tim secara umum, mengembangkan kemampuan antara perawat atau interprofesional pada operan pasien, dan meningkatkan keterampilan komunikasi saat
saat situasi tertentu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi SBAR yaitu sikap, motivasi, kepuasan kerja, dan pengetahuan. Selebihnya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kelompok berapa berarti? 1, 2, 4, 5 untuk bertanya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan teknis pelaksanaan SBAR ya. Kelompok 1, silakan untuk bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Dari kelompok berapa tuh? Kelompok 1. Siapa tuh? Perkenalkan, nama saya Eklesia dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin Oke. bertanya, mengapa komunikasi SBAR itu harus diterapkan? Kenapa harus Apakah- diterapkan? Ya, Pak. Oke, udah jelas belum kelompok 3? Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya Eklesia ya. Oke, selanjutnya kelompok 2, Ilyas. Silakan bertanya Ilyas. Nempel aja lu. Iya, Pak. Nah, nanya coba. Ini Pak, saya mau nanya dari kelompok 2. Bagaimana cara SBAR itu dapat membantu menjaga komunikasi antar tenaga medis, Pak? Oh, bagaimana? Oke, kelompok 3 udah paham pertanyaannya? Paham, Bapak. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya kelompok 4. Siapa kelompok 4 ya? Alia kelompok. Hah? Saya mau nanya, saya dari kelompok 4. Nah, siapa itu? Najwa, Pak. Najwa. Oke, silakan. Pertanyaannya, apa peran tenaga kesehatan dalam menggunakan teknik SBAR ini, Pak? Oke. Udah paham belum kelompok 3? Paham, Bapak. Oke, selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5, siapa yang mau bertanya? Kelompok 5. Siapa kelompok 5 nih? Vera. Siapa mau nanya? Saya Dewi. Oke, silakan Dew. Ya, saya mau bertanya. Di SBAR itu kan A-nya itu kan asesmen. Kan tadi kelompok belum menjelaskan secara rinci kan dari perannya. Jadi saya mau bertanya apa peran asesmen dalam metode SBAR itu. Itu aja. Mantap sekali Dewi. Memerhatikan sekali ya Dewi ya. Oke, kelompok 5, kelompok 3 sudah paham pertanyaannya? Paham, Bapak. Oke, silakan dijawab ya. Udah semua ya berarti ya. Oke, ya. Kayaknya semangat nih kalau kuliah malam ya, rekan-rekan ya. Kayak udah pada makan rekan-rekan ini. Oke, silakan dijawab ya, dicari jawabannya. Jadi hari ini kita belajar soal SBAR ya rekan-rekan. Jadi situation, background, assessment, sama recommendation. Jadi ini metode komunikasi ya rekan-rekan sekalian ya, terstruktur yang digunakan di lingkungan medis untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan komunikasi. Jadi yang ditekankan di sini adalah efisiensi gitu ya. Jadi kecepatan dan ketepatan sih harus juga. Jadi jangan asal ngomong aja ya, jangan asal komunikasi tapi tidak nyambung gitu ya. Jadi mesti harus nyambung gitu, walaupun komunikasinya cepat tapi harus nyambung gitu ya. Nggak hanya ngomong bla 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 gitu ya, tapi nggak nyambung tuh jangan gitu ya. Jadi memang harus SBAR itu memang ditekankannya adalah efisiensi dan juga ketepatan gitu ya. Makanya tadi dibilangin sama kelompok 3 wajib ada kemampuan nih dari
si perawatnya terkait dengan penggunaan SBAR gitu ya. Karena harus menyampaikan sesuatu yang cepat dan tepat gitu ya. Nah, di sini kalau situasi tadi udah dijabarkan adalah keadaan saat ini atau masalah yang sedang terjadi pada pasien gitu ya. Terus background itu informasi, konteks atau latar belakang yang relevan. Terus assessment ya itu adalah ya analisis atau interpretasi situasi gitu ya. Terus kenapa sih penting gitu ya SBAR ya? Tadi mungkin ada yang nanya kenapa penting SBAR gitu ya. Nanti silakan dijabarin gitu ya rekan-rekan kelompok 3 gitu ya. Kenapa penting SBAR itu? Tadi saya bilang komponen-komponennya. Jadi di sini misalnya situasi gitu ya. Jadi kan definisinya adalah menyampaikan situasi atau masalah saat ini secara singkat dan jelas gitu ya. Misalnya pasiennya bernama Bapak Budi, usia 68 tahun, di bangsal 3A, mengalami peningkatan suhu badan mendadak. Nah, itu contoh dari situasi gitu ya. Jadi jelas, tapi ya dibilang rinci, nggak terlalu rinci, tapi jelas gitu ya. Semuanya tek 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 gitu. Nah, kalau untuk background, contoh penggunaannya itu gimana ya? Contoh penggunaan. Jadi jadi kan tadi definisinya menyediakan informasi konteks atau latar belakang yang relevan dengan situasi si pasien gitu ya. Jadi contohnya berkaitan dengan Bapak Budi tadi gitu ya. Bapak Budi memiliki ya riwayatnya diabetes gitu ya dan hipertensi serta baru aja menjalani operasi misalnya apa ya appendix gitu ya 2 hari yang lalu gitu. Nah, itu background tuh. Jadi, latar belakang si pasien ini dicari juga nih. Sebelumnya pernah ngapain aja dan lain sebagainya gitu ya. Punya riwayat apa aja, terus ya sebelumnya udah pernah ngapain aja. Itu singkat, jelas, dan cepat gitu ya. Terus, assessment, penilaian. Nah, tadi dijelasin apa sih peran penilaian gitu ya. Jadi, menyampaikan analisis atau interpretasi dari situasi berdasarkan informasi yang tersedia. Jadi, menarik dari contoh yang tadi lagi, jadi kalau asesmen itu misalnya, jadi kan tadi saat ini tuh si suhu Pak Budi itu mencapai 39 derajat Celcius, tekanan darahnya 150/90, dan detak jantungnya misalnya 100 BPM gitu ya. Jadi bisa diduga kalau ini infeksi pasca operasi. Nah, itu penilaian gitu ya. Jadi, nah di sini adalah bukti kemampuan si perawat itu dites gitu ya di saat di penilaian ini gitu. Nah, lalu ada rekomendasi nih. Rekomendasi ya berarti menyampaikan saran atau tindakan atau intervensi gitu ya tadi disampaikan yang diusulkan untuk mengatasi situasi si pasien tadi gitu ya. Jadi contohnya adalah karena tadi infeksi pasca operasi gitu ya. Jadi saya merekomendasikan untuk segera melakukan pemeriksaan darah lengkap dan kultur serta mempertimbangkan pemberian antibiotik spektrum luas. Itu salah satu contoh rekomendasi gitu ya. Jadi tadi penerapan SBAR tuh udah semua tuh dalam satu kasus gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan kalau misalnya si pasien tiba-tiba berubah status atau kondisinya secara tiba-tiba gitu kan. Nah, itulah kita perlunya SBAR itu, efisiensi, cepat dan tepat gitu ya. Lalu contoh lainnya, misalnya pasiennya Ibu Siti gitu ya, usia 45 tahun, tiba-tiba mengalami sesak napas yang semakin parah gitu ya. Lalu latar belakangnya ya kita bisa kalau sesak napas berarti entah riwayat asma atau baru sembuh gitu ya dari penyakit apa gitu ya. Terus dinilai nih, dicek kondisinya gitu ya. Saturasi oksigen turun, terus terdengar wheezing di paru-paru dan lain sebagainya gitu ya. Jadi rekomendasinya apa nih setelah dinilai dan lain sebagainya? Saya sarankan untuk segera memberikan nebulizer gitu ya atau apa gitu ya. Jika tidak ada perbaikan maka dirujukan ke ICU. Nah, SBAR itu dipakai seperti itu rekan-rekannya. Jadi saat kondisinya kritis gitu. Nah, tadi sudah disampaikan di kelompok 3 bahwa tidak selalu situasi SBAR cocok untuk semua situasi gitu ya. Nanti kalau misalnya harus dengan
apa namanya, diskusi lebih lanjut, nah jangan pakai SBAR gitu ya. Jadi kan diskusinya cepat ya. Namanya diskusi ya memang harus lama gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan SBAR seperti itu. Jadi kesimpulannya, menguasai teknik SBAR memang sangat penting rekan-rekan. Jadi bagi teknis medis, tenaga medis untuk memastikan komunikasi yang efektif dan aman. Dengan latihan yang teratur dan penerapan yang konsisten, SBAR dapat membantu peningkatan kualitas perawatan pasien dan mengurangi resiko kesalahan komunikasi gitu ya. Nah, terus kemarin minggu lalu kita udah bahas kan tentang sistem informasi digunakan untuk SBAR ini gitu kan. Tapi ya tadi sudah dijabarin bahwa beberapa kekurangan tetap ada gitu ya SBAR ya. Dan salah satunya ini sangat bergantung dengan kemampuan si perawat seperti itu. Bisa dipahami? Ngangguk aja si Tiara mah. Ngangguk mata ngantuk ya. Oke, silakan kelompok kelompok 3. Sudah bisa menjawab? Apa belum? Saya, Pak. Silakan Farida. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya dari kelompok 3. Saya mau jawab kelompok 2, Pak. Oke. Tadi dari Ilyas bilang soalnya bagaimana SBAR dapat membantu memperbaiki komunikasi antara tenaga medis. Jawabnya, model teknik komunikasi SBAR membantu perawat untuk mengorganisasi secara berpikir, organisasi informasi, dapat memudahkan menyampaikan pasien, serta berdiskusi saat komunikasi dengan dokter. Terima kasih. Udah kejawab belum Ilyas? Jangan senyum-senyum aja, udah kejawab belum? Suaranya kurang jelas, Pak. Kurang kedengaran. Ngomong kalau kurang jelas mah dijelasin sama si Farida. Coba Farida, jelasin Farida. Jawabnya, model teknik komunikasi SBAR membantu perawat untuk mengorganisasi cara berpikir, organisasi informasi, dapat kemudahan menyampaikan pasien, serta berdiskusi saat komunikasi dengan dokter. Terima kasih. Oke, Ilyas, silakan diulangi Ilyas. Apa yang Ilyas pahami? Ini lu di belakang kulkas Ilyas, apa gimana sih? Lemari, Pak. Di belakang lemari. Belakang lemari, ya udah. Sok, gimana? Jadi jawabannya si Farida itu kayak model teknik komunikasi SBAR membantu perawat untuk mengorganisasikan cara berpikir, mengorganisasikan informasi, dapat mempermudah penyampaian pesan serta berdiskusi dan berkomunikasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya, Pak. Begitu, Kak? Oh gitu Ilyas. Yang benar. Benar, Pak. Oke. Udah paham ya Ilyas ya terkait hal tersebut ya? Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Farida ya. Jadi kenapa penting juga mungkin nggak kejawab ya Ilyas ya. Penting nggak tadi Ilyas? Kenapa, Pak? Ada si Ilyas. Penting nggak tadi si SBAR-nya? Penting. Kenapa penting? Oke. Jadi penting ya Ilyas ya. Penting-penting aja ya. Karena memang untuk mempercepat Ilyas ya, mempercepat komunikasi tapi juga meminimalisir
Nah, itu memang agak susah sih dipraktekkan. Cuman ya, kenapa dia mempercepat? Karena ada 4 hal yang jelas, Ilyas. Jadi situasi, background, assessment, sama recommendation. Nah, 4 hal ini yang harus disampaikan gitu ya. Misalnya kalau pindah ke perawat lain atau pindah shift dan lain sebagainya, nah nyampaikan aja empat ini gitu ya. Nih, di sini kondisi yang seperti ini gitu ya, terus latar belakangnya seperti ini, terus penilaian terakhir seperti ini, lalu rekomendasinya seperti ini jika ada masalah dan lain sebagainya. Gitu Ilyas ya. Jadi mempercepat komunikasi jika pergantian shift, terus dan lain sebagainya, begitu Ilyas. Mengapa penting SBAR gitu ya? Oke? Oke. Jawaban selanjutnya silakan. Saya, Pak. Kenapa Reti? Saya akan menjawab pertanyaan dari Cia. Eklesia. Oh, Iya, sok. Eklesia. Pertanyaan Cia tadi, mengapa komunikasi SBAR harus diterapkan? Jawabannya yaitu mengembangkan kemampuan antara perawat atau interprofesional pada operan pasien dan meningkatkan keterampilan komunikasi saat situasi tertentu. Gimana Cia, apakah sudah jelas? Jelas, Renti. Coba si Eklesia sampaikan apa yang jelas Eklesia. Jadi tadi itu SBAR harus diterapkan karena itu dapat meningkatkan komunikasi tim secara umum dan juga mengembangkan kemampuan perawat pada operan pasien dan juga meningkatkan keterampilan. Mantap sekali. Sangat fokus ya Eklesia ya. Terima kasih Eklesia ya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Sama ya dengan pernyataan saya tadi ya. Saya, Pak. Silakan. Mau jawab pertanyaan dari Najwa dari kelompok 4. Oke. Tadi pertanyaannya itu tentang peran tenaga kesehatan dalam menggunakan teknik SBAR. Jadi tenaga kesehatan ini memiliki peran penting dalam menggunakan teknik SBAR secara efektif untuk meningkatkan komunikasi yang efektif di rumah sakit. Lalu mereka juga harus mampu mengartikulasikan situasi dengan jelas, memberikan informasi background yang relevan, lalu menilai kondisi pasien, dan merekomendasikan tindakan apa yang tepat untuk menjamin keselamatan pasien dan juga perawatan yang optimal. Apa bisa dimengerti, Najwa? Iya, paham, Email. Apa yang dipahami Najwa? Silakan dijabarin kembali. Teknik ini sangat penting. Teknik ini sangat berperan penting karena mampu mengartikulasikan situasi dengan jelas, memberikan informasi, latar belakang yang relevan, menilai kondisi pasien, dan merekomendasikan tindakan apa yang tepat untuk pasien tersebut. Pertanyaannya apa? Iya. Pertanyaannya itu, apa peran perawat? Apa peran tenaga kesehatan dalam menggunakan teknik SBAR? Nah, apa perannya? Perannya karena mampu mengartikulasikan situasi dengan jelas, memberikan informasi yang peran si perawat tadi apa perannya? Ada nggak disampaikan sama Imelda tadi perannya? Tadi yang saya tangkap cuman kayak tenaga kesehatan profesional itu memainkan perannya, memainkan peran penting dalam menggunakan teknik SBAR ini secara efektif. Karena mereka mampu mengartikulasikan situasi dengan jelas, memberikan informasi latar belakang yang relevan, menilai kondisi pasien, dan merekomendasikan tindakan yang tepat untuk menjamin keselamatan pasien untuk perawatan yang opsional. Gitu, Pak. Oke, perannya penting gitu ya. Jadi the whole SBAR atau semua SBAR itu
ya dikomunikasikan oleh perawat gitu ya. Karena kan dia yang tahu kondisi, situasi. Nah, biasanya tuh SBR dipakai dari perawat ke dokter ya. Dokter kan tiba-tiba datang aja ya, datang, observe. Tapi kan kondisi yang kalian, yang sadar pasien itu kalian kan, para perawat ini kan. The real, tahu kondisi dari awal sampai akhir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya SBR digunakan untuk perawat ke dokter. Gitu ya. Si siapa tadi namanya? Si Najwa ya? Iya, Pak. Ya, begitu ya Najwa ya. Iya, Pak. Oke, Amel aman Amel? Kayak orang kena gendam Amel. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Saya Pak, perkenalkan saya Nisa Rahmawati dari kelompok 3, akan menjawab dari kelompok 5 yaitu dari Dewi. Tadi Dewi bertanya apa peran asesmen dalam metode SBAR. Nah, jawabannya itu asesmen atau penilaian memiliki peran penting dalam metode SBAR karena merupakan tahap di mana informasi tentang kondisi pasien dievaluasi berdasarkan data yang ada. Nah, penilaian akurat membuat dalam menyusun rekomendasi atau tindakan yang tepat untuk pasien. Dengan melakukan penilaian yang komprehensif, tenaga medis dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada penerima pesan. Apakah cukup jelas, Dewi? Jelas. Oke, kasih. Apa yang jelas Dewi? Silakan disampaikan Dewi. Oke, kalau yang saya tangkap itu si assess itu perannya itu bisa menyusun rekomendasi yang tepat, tindakan yang tepat buat pasien. Jadi apa tadi lewat penilaian yang komprehensif gitu. Jadi si tenaga kesehatan atau tenaga medisnya bisa memberikan informasi yang akurat ke pasien gitu. Oke, mantap sekali Dewi. Jadi di sini saat asesmen itu seluruh data udah dikumpulin nih dari situation, background. Nah saat asesmen itu dievaluasi gitu ya, dievaluasi terus ditinjau ulang, dinilai dan lain sebagainya. Makanya itu gunanya seperti itu ya Dewi ya, secara komprehensif tadi. Oke, ada pertanyaan lagi yang harus dijawab? Sudah semua Nisa? Sudah, Pak. Sudah semua pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke. Masih ada yang mau bertanya nggak terkait dengan teknik pelaksanaan SBAR? Kurang nih si Heni ya, masih pengen menjawab nih. Nggak ada. Balkis ada pertanyaan nggak Balkis? Oh, si Balkis ngantuk ini. Balkis? Kis? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Oh, Ya, Pak. oh nge-lag rupanya. Oke, siap. Oke ya. Jadi jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya untuk kelompok 3. Sophia ada pertanyaan, Sophia? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bapak. Nggak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya untuk kelompok 3 nih ya. Oh, kasihan si Farida tuh. Mau udah ngangguk dah dia. Ngantuk benar rupanya dia ya. Oke. Kelompok 3 terima kasih atas perhatiannya gitu ya, atas presentasinya. Sangat bagus sekali, udah dijabarin dengan lengkap gitu ya. Nanti hasil diskusi ini dimasukkan ke PPT ya. Kelompok 3 ya. Baik, Pak. Oke. Silakan diperbaiki PPT-nya lalu diupload ya Google Drive ya. Saya belum melihat Google Drive-nya, apakah sudah dibuat atau belum? Belum dibuat, Pak. Belum, Pak. Ya, silakan dibuat ya. Jadi saya pengen harus sudah ada gitu ya. Di Google Drive-nya saya ingin lihat hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 5 untuk presentasi. Iya, Bapak. Sebentar izin share screen ya, Pak. Oke. Udah ready gitu, Sophia?
Kenapa Bapak? Sudah siap gitu? Sudah siap Pak. Mantap gini kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok 5. Atau kelompok 4 mau presentasi? Mau Bapak. Mau. Pak, biar cepat. Oke, kelompok 5 dulu ya. Oke, silakan kelompok 5 dipresentasikan. Raise hand ya, kelompok 5 ya. Oh iya, gimana reaksinya? Di reaction, Sophia. Reaction. Reaction, lalu angkat tangan. Mana reaction? Oh iya. Reaction. Tuh, Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan selamat malam teman-teman. Malam-malam. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan cara membuat grafik dan diagram di Canva untuk media informasi kesehatan. Sebelumnya di kelompok 5 anggotanya terdiri dari saya, Dewi, kemudian ada, boleh di slide? Di swipe. Ditekan aja tuh. Ditekan aja. Nah. Nggak mau Bapak dianya. Ya? Masa nggak mau? Nggak mau Pak. Ini ditampilkan kah atau enggak tadi? Nah, ini bisa. Oh, nge-lag. Nah, ya. Nah, kemudian ada Matilda, ada Putri Nailil, ada Sophia, ada Irma, ada Michael Tariku, Rihana Sekar, dan ada Vera. Kemudian kita masuk ke materi. Di sini kita mengambil salah satu aplikasi yaitu Canva. Nah, apa sih Canva itu? Apa sih Canva? Apakah itu kain untuk melukis? Pasti bukan. Jadi teman-teman mungkin di sini udah nggak asing apa itu Canva. Jadi secara harfiah itu adalah platform desain grafis yang mudah digunakan untuk membuat berbagai macam konten visual termasuk grafik dan diagram. Nah, untuk penggunanya sendiri sudah lebih dari 175 juta pengguna bulanan, kemudian lebih dari 400 juta desain dibuat setiap bulan, dan Canva ini juga tersedia di lebih dari 190 negara. Kemudian apa aja sih manfaatnya Canva? Yang pertama itu ada mudah digunakan. Yang pasti itu mudah banget digunakan karena Canva kan juga bisa dipakai di HP. Jadi kemana aja tuh saat kerjaan tugas HP. Kemudian ada juga untuk template dan alatnya itu juga banyak. Kemudian cocok untuk berbagai keperluan. Kemudian juga bisa membantu kita menghemat waktu dan meningkatkan engagement. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Canva. Nah, kelebihannya itu mudah digunakan, berbagai macam template dan elemen, cocok untuk berbagai keperluan, menghemat waktu, dan juga meningkatkan engagement. Terus ada kekurangannya, fitur terbatas, ketergantungan pada internet, hak cipta, kualitas gambar, dan kurang fleksibilitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada apa itu grafik dan diagram. Jadi, grafik dan diagram itu adalah alat visual yang digunakan untuk menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Keduanya itu memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk sains, bisnis, pendidikan, komunikasi, dan tentunya pada bidang kesehatan. Jadi, grafik dan diagram ini itu ilustrasi diagramatis dari penyajian set data. Grafik dapat diperlakukan seperti gambar jika diunggah sebagai gambar, dan harus memberikan data yang akurat. Grafik juga harus dapat dilihat dalam berbagai macam resolusi komputer. Grafik dan diagram ini digunakan untuk menampilkan data statistik
dengan menggunakan lambang-lambang seperti diagram batang, diagram garis, diagram lambang, atau diagram simbol, dan lain-lainnya. Grafik dan diagram ini membantu dalam memahami isi konteks dan membantu orang memahami data yang digunakan untuk membantu keputusan yang lebih baik dan cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada efektivitas grafik dan diagram sebagai media informasi di bidang kesehatan. Nah, grafik dan diagram ini merupakan alat visual yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi sebagai audiens. Nah, kenapa grafik dan diagram ini punya efektivitas yang sangat tinggi untuk menyampaikan informasi? Karena di sini ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena kemudahan pemahaman. Jadi grafik dan diagram itu bisa menyajikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Bahkan buat orang-orang yang nggak punya latar belakang medis pun dia bisa paham dari diagram dan grafik ini. Jadi bisa buat semua kalangan. Terus juga penggunaan elemen visualnya seperti gambar, warna, dan bentuknya kayak ada diagram batang, diagram lingkaran. Nah, itu tuh bisa ngebantu menarik perhatian audiens dan mempermudah mereka untuk memahami informasi. Selain itu juga grafik dan diagram ini bisa membantu audiens untuk membandingkan data, mengidentifikasi tren, dan juga memahami hubungan antar variabel. Terus alasan yang kedua itu ada meningkatkan retensi informasi. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi penelitian itu udah ngebuktiin nih kalau sebagian orang itu bisa lebih paham informasi yang disajiin dalam bentuk visual daripada kata-kata atau tulisan. Jadi pasti teman-teman di sini juga banyak nih yang lebih paham kalau misalnya dikasih informasi lewat gambar, pokoknya yang lewat visual tanpa kita ngebaca kata-kata yang banyak banget gitu kan. Pasti teman-teman lebih paham kan. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan komunikasi. Jadi grafik dan diagram ini bisa ngebantu tenaga kesehatan kayak dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan yang lain untuk berkomunikasi dengan pasien secara efektif. Terus penggunaan visual juga bisa ngebantu ngejelasin kondisi medis yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh si pasien itu sendiri. Terus grafik dan diagram juga bisa ngebantu si pasien ini buat ngebikin keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka sendiri. Terus alasan yang keempat itu bisa meningkatkan kepatuhan pasien. Nah, dari grafik dan diagram ini bisa ngebantu pasien buat memahami instruksi perawat dengan lebih baik, buat ngikutin rencana perawatan dengan lebih patuh, dan juga bisa ngebantu meningkatkan hasil kesehatan dari pasien itu sendiri. Terus alasan yang kelima itu ada meningkatkan kesadaran kesehatan di masyarakat. Jadi grafik dan diagram ini bisa digunain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai masalah kesehatan mereka sendiri. Terus penggunaan visual yang menarik ini bisa membantu menarik perhatian masyarakat dan mendorong mereka buat mencari tahu nih informasi lebih lanjut tentang kesehatan mereka itu. Terus kayak biar mereka itu bisa lebih peka nih tentang keharusan mereka buat mencegah suatu penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mana ini? Sebentar. Macam nggak mau dianya. Gitu. Oke, lanjut. Di mute, Eta. Oke, Bapak, saya lanjutin aja ya.
Mhm. Ah, gimana sih cara buat grafik dan diagram di Canva ini? Mana lagi? Ada yang bantuin. Nggak mau di tap nya. Bapak maaf sebentar ya Pak. Yoi. Nah, langkah yang pertama itu kita bisa memilih jenis grafik dan diagram yang tepat. Nah, sebelum kita membuat grafik atau diagram, penting nih buat memilih jenis yang tepat untuk data yang mau kita sampaikan nih. Kita harus pertimbangkan jenis informasi yang mau kita tunjukin. Itu mulai dari jumlah data yang kita punya dan juga audiens yang mau kita tuju. Nah, ini ada contoh-contoh, ada 4 contoh dari grafik dan diagramnya. Yang pertama itu ada grafik lingkaran nih, gambarnya yang bentuk bulat ini. Nah, dia tuh cocok untuk menunjukkan proporsi data, kayak presentasi orang yang punya penyakit tertentu. Terus yang kedua itu ada grafik batang. Grafik batang ini cocok untuk membandingkan nilai antar kategori. Contohnya itu kayak jumlah kasus penyakit di berbagai negara. Yang ketiga itu ada grafik garis. Ini grafik yang ini cocok buat menunjukkan tren data dari waktu ke waktu, kayak perkembangan kasus COVID-19 selama setahun gitu. Terus yang keempat ada Venn diagram. Nah, untuk diagram yang ini tuh cocok untuk menunjukkan hubungan antar kategori seperti faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit tertentu. Nah, langkah yang kedua itu kita bisa memilih template dan warna. Canva menyediakan berbagai macam template, grafik, dan diagram yang dapat kita gunakan. Pilih template yang sesuai dengan jenis informasi yang mau kita sampaikan dan juga dengan gaya yang kita mau. Terus yang ketiga, kita bisa gunain warna yang cerah dan menarik untuk agar bisa menarik perhatian dari audiens yang mau kita tuju nih. Terus yang keempat, kita bisa pastiin warna yang mau digunain ini bisa dibaca dan dipahami. Terus yang ketiga itu menambahkan teks dan data. Tambahkan teks yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan data yang mau kita tampilkan. Gunakan font yang mudah dibaca dan dipahami. Pastikan data yang kita tampilkan itu akurat dan terkini. Dan juga kita bisa menambahkan judul, subtitle, label sumbu, dan legenda untuk membantu audiens memahami data. Kita juga bisa memasukkan data yang kita juga bisa memasukkan data kita ke dalam grafik atau diagram. Tapi kita harus memastikan kalau data yang mau kita masukin ini akurat dan terkini. Kita tambah teksnya itu yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan data yang mau kita tampilkan. Kita bisa gunain font yang mudah dibaca dan dipahami. Terus, langkah yang keempat itu ada menyempurnakan tampilan. Nah, kalau kita udah milih jenis diagram yang mau kita pakai itu apa, terus kita udah tambahin teks. Nah, kita di sini bisa nyempurnain tampilan yang udah ada. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu kita bisa menambahkan elemen desain lain kayak icon, gambar, ilustrasi. Nah, itu tuh untuk membuat grafik atau diagram kita itu bisa lebih menarik. Dan pastinya si audiens ini lebih tertarik nih buat baca informasi yang mau kita sampaikan. Terus yang kedua, kita harus pastiin grafik atau diagram kita ini mudah untuk dibaca dan dipahami. Kita hindari untuk menggunakan terlalu banyak informasi dalam satu grafik atau diagram. Yang ketiga, kita periksa kembali data, teks, dan desain grafik atau diagram kita sebelum dipublikasi. Nah, langkah yang terakhir itu ada menyimpan dan berbagi grafik dan diagram tampilan. Langkah yang pertama, kita bisa simpan grafik dan diagram kita dalam format yang sesuai, kayak PNG, JPEG, atau PDF. Terus yang kedua, kita bisa bagiin grafik atau diagram kita di medsos, kayak di email, website, ataupun di presentasi.
Terus yang ketiga itu ada gunakan hashtag yang relevan untuk membantu orang lain menemukan informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, ada contoh penggunaan grafik dan diagram di bidang kesehatan. Sebentar ya, Bunda. Yang ngabisin waktu. Ya, nggak mau. Coba sini. Nggak mau deh. Nggak mau di bisa. Gak mau? Bisa? Nggak mau di tab, Bapak. Buang aja bro, buang berarti buang. Nah, ini bisa. Lanjut, silakan. Yang pertama itu ada infografis. Infografis itu digunakan untuk menyajikan informasi kesehatan yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Yang kedua itu ada grafis tren. Grafis tren itu untuk menunjukkan bagaimana penyakit atau kondisi kesehatan berkembang dari waktu ke waktu. Terus yang ketiga itu ada diagram anatomi. Digunakan untuk menjelaskan struktur tubuh manusia. Yang keempat ada diagram alir. Digunakan untuk menjelaskan proses medis atau perawatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, tadi kan teman-teman aku udah ngejelasin gimana tentang Canva. Sekarang ini how to make diagram and graph dari video. Silakan ditonton dulu ya teman-teman. Waduh. Langsung kesimpulan. Mohon maaf ya, ini ada kendala di videonya. Saya di laptop. Sebentar ya. Iya. Ya kan enggak? Kelihatan. Here's how to make charts on Canva. First, you're going to go to Canva and open up a new document. Then you're going to go ahead over to apps and look up for charts. For a very basic one, it's going to go over here and then select how you'd like the data to be represented. Let's go to a pie chart. Here it's super simple. Your pie chart will show up over here in your template, and then you just have to enter your data in. You can either enter your data manually, or you can go ahead and upload a CSV, or you can upload on Google Sheets. Over here at the settings, you can choose whether you want to format your values into pages or numbers, and just keep them in Google. Nah, jadi inti dari videonya itu kalian bisa buat apapun di Canva, pakai diagram bisa editin apa aja juga bisa. Terus bisa
ganti warna juga, terus kalau bisa kalian langsung upload juga. Jadi penjelasan dari teman-teman saya yang lain itu juga sudah dijelaskan gimana cara menggunakan Canva, seperti yang di video juga, meskipun videonya jelek, mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan yaitu grafik dan diagram adalah alat yang efektif untuk menyampaikan informasi kesehatan secara visual. Canva adalah platform desain grafis yang mudah digunakan untuk membuat grafik dan diagram yang informatif dan menarik. Lalu dengan memilih jenis grafik dan diagram yang tepat, menggunakan template dan warna yang menarik, menambahkan teks dan data yang jelas, dan menyimpan dan membagikan grafik dan diagram Anda dengan cara yang benar. Lalu dapat menggunakan Canva untuk membuat media informasi kesehatan yang efektif dan menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang silakan untuk langsung membuat grafiknya ya. Dipersiapkan nggak membuat grafiknya di Canva? Langsung aja di sini. Ini yang bikin grafiknya kelompok 5 atau kita semua nyontohin ya, Bapak? Kelompok 5 aja lah. Buat coba grafiknya. Satu aja caranya. Kan kalian mau ngajarin teman-teman ini cara buat grafik tadi. Tadi video tutorial bukan kalian buat juga kan? Kan, Pak, itu dari video TikTok. Nah, silakan sekarang kalian yang apa praktikin. Bisa nggak? Masa nggak disiapkan dah? Serius nggak disiapin? Coba buat dulu sebentar. Silakan. Nah, itu udah dibuat tuh. Nah, ngomong apa, Sophia? Pak, Nah, kan ini udah dicontohin. Ini emang langsung bikin di kanvanya ya, yang ini 4 ini, Pak. ya coba dari Tapi awal dulu bikinin. Dari kanvas tapi kosong nggak dulu. nggak pakai data-data, Pak. Tapi kalau mau nunjukin cara bikinnya, kalau nunjukin ada fitur cara bikin diagramnya di kanvanya aja nggak apa-apa, Pak. Ya bikin sekarang langsung datanya. Misalnya langsung aja coba bikin dari kanvas kosong coba. Sebentar, Pak. Hmm. Udah kurang orang-orang ini. Kemana? Jangan tidur kalian. On cam, on cam. Lihat Ilyas itu masih masih bangun dia. Ya, ya, ya. Iya, Pak. Nah, yang kalah sama Ilyas dia. Oh, tadi nggak bisa ngomong. Nah, Mhm. Gimana? Coba. aduh. Belum siap.
Kemarin mana ya? Jangan pakai papan tulis berarti, pakai presentasi. Presentasi tadi aja new file gitu. Nah, ya tadi tutorial gimana, dah? Sesuaikan dengan tutorial aja, tutorial. Bapak belum disiapin, Pak. Belum disiapin, ya udah. Ya, Ya udah, tapi Bapak lain bisa ada kok pertanyaan nggak? isinya, Pak. Gimana? Ya, tapi kemarin waktu bikin PPT-nya bisa kok, Pak. Tapi di sini lupa. Ya. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan untuk pertanyaannya. Banyak nih pertanyaannya nih. Ilyas, sudah pernah pakai belum Ilyas? Mana sih Ilyas ya tadi? Udah pernah pakai Canva Ilyas? Kenapa Pak? Udah pernah pakai Canva? Cuman PPT doang biasanya Pak. PPT, berarti grafik sama diagram udah pernah belum? Belum pernah nyobain sih Pak. Pernah nyobain. Oke. Silakan untuk kelompok 1 untuk bertanya terkait Canva. Karena yang dibahas Canva ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mbak sudah paham semua soal chart nih ya berarti ya, soal Canva ya. Nah, ini udah pernah pakai Canva ini? Silakan ajarin kelompok 5 ini buat grafik ini. Saya belum pernah buat grafik, Pak, buat PPT doang. PPT doang, oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, tanya kelompok 5. Kalau nggak pernah. Kan berarti banyak pertanyaan kan? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya mau nanya, Pak. Kelompok berapa tuh? Dari kelompok 4. Mau nanya apa? Kayak mengapa sih penting banget nih menggunakan diagram dan juga grafik dalam media informasi kesehatan? Oke. Kelompok 5 sudah jelas? Kelompok 5 sudah jelas? Jelas, Bapak. Oke. Kelompok 1, 2, 3 silakan. Pak, saya mau nanya. Gimana tuh? Dari kelompok 3. Oke. Pertanyaannya, bagaimana sih cara memilih jenis diagram atau grafik yang sesuai untuk menyampaikan informasi kesehatan?
Apakah cukup jelas kelompok Ini 4? bisa diulang nggak? Bagaimana cara memilih jenis diagram atau grafik yang sesuai untuk menyampaikan informasi kesehatan. Ya, Heni jelas. Makasih, Heni. Oke, Sophia. Oke, selanjutnya. Dari kelompok berapa tadi si Heni? 3 ya? Bapak, saya mau nanya. Apa? Dari kelompok 2 ya. Oke. Jadi udah dijelasin ya grafik sama diagram itu. Nah, apakah si diagram sama grafik ini memberikan konteks yang cukup untuk memahami informasi secara menyeluruh? Ya, Mel, makasih. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 bisa bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1? Kelompok 1, ada yang mau bertanya nggak? Bapak, saya kelompok 1 mau bertanya. Oke, nanya apa? Apa sih manfaat utama menggunakan Canva buat membuat diagram dan grafik bagi kesehatan? Manfaatnya ya, Rosti. Ya. Bentar ya, Rosti. Oke, sudah semua? Udah dari semua kelompok, Pak. Oke. Silahkan untuk dicari ya. Silakan untuk dicari. Sambil kalian mencari, sudah muncul? Muncul, Pak. Ya, jadi kalau membuat chart, tadi betul, mau dimanapun bisa, mau di papan tulis, mau di apa, di PPT juga bisa. Nah, carinya di sini, di elemen ya. Di elemen, lalu dicari mau apa. Tadi kan udah dibagi tuh, ada pie chart gitu ya, atau ada apa, line chart gitu ya. Silakan dicari gitu ya. Ini ada line chart, dicari. Ini kan ada chartnya nih, bagan nih. Nah, tinggal dipilih gitu ya. Mau yang mana? Misalnya yang ini. Nah, muncul dia. Mau yang mana gitu ya. Datanya tinggal kalian beri. Ada label sama
serinya atau nilainya, ada nama, ada serinya gitu ya. Ada nama, ada serinya. Terus misalnya ada apa? Ada nilainya, ada label, ada nilainya gitu ya. Atau mau pakai Google Sheet, boleh gitu ya. Di sini juga ada pengaturannya, mau labelnya atau namanya gitu ya. Mau presentasi atau angka juga bisa tuh ya. Presentasi atau angka juga bisa. Terus tambah keterangan juga bisa nih, ada di atasnya. Item 1 warna ini, item 2 warna ini, item 3 warna ini gitu ya. Item 4 warna ini. Nah, ini ibaratnya legenda gitu ya, di peta dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bisa gitu ya. Bisa juga tidak tampilkan label. Bisa gitu ya. Jadi bagusnya dilampilkan. Nah, bisa juga unggah CSV gitu ya, koma apa ya namanya? Koma sheet value apa gimana gitu. Pokoknya ada koma-komanya tuh CSV. Atau Google Sheet gitu ya. Nah, cari Google Sheet gitu ya. Lalu perbarui gitu. Nah, muncullah di sini semua data kalian gitu ya. Kalau mau buat grafik ini gitu ya, grafik yang udah ada Excel-nya gitu. Mau line, mau pie, mau apapun itu semuanya sama gitu ya. Caranya yang penting datanya dulu dipersiapkan gitu ya. Nah, tadi tutorialnya sama kan? Ditonton dulu ya tutorialnya ya. Jangan kalian tampilkan tapi tidak ditonton ya. Ditonton dulu, dipraktikkan. Pasti bisa kan ya. Terus di sini ada pengaturan gitu ya. Jadi tinggal dipilih nih labelnya. Labelnya mau apa? Mau nama? Bisa gitu ya. Ada Imelda, Henny gitu ya, Unike dan lain sebagainya tuh. Bisa mau apa nilainya apa, mau pakai NIM kah gitu ya. Tapi ada beberapa yang nggak bisa dibuka nih. Kenapa nggak bisa dibuka? Kemungkinan adalah saya belum dibersihkan datanya. Jadi data itu yang harus bisa ditampilkan grafik kalau datanya sudah bersih. Di cleansing dulu datanya ya. Jadi cleansing dulu, jadi tidak boleh ada yang double, duplikat dan lain sebagainya. Nah, data yang di sini saya double gitu ya. Makanya agak susah nih untuk membuat data yang baik gitu ya. Jadi emang harus dilihat dulu gitu. Ini ada kesan dan pesan, ada cuman strip doang nih ya, tidak ada yang baik ya, dan lain sebagainya. Makasih Bapak dan lain sebagainya ya. Jadi ini Google Form yang dari kalian isi-isi itu, saya lihat, saya buatin grafiknya, saya tampilin ke jurusan gitu ya. Jadi semua yang saya sampaikan itu ada evidennya gitu ya. Ini hadir, ya gitu ya. Ada yang tidak gitu. Emailnya habis. Ya begitulah, ada kesan dan pesan. Bisa presentasi, bisa angka gitu. Oke, bisa dipahami untuk grafik. Kalau untuk diagram, ya diagram alir ya tinggal diisi ya. Jadi kalau diagram alir mah gampang ya. Jadi kalau diagram alir mah dicari desainnya, cari flowchart. Nah, flowchart ya tinggal diganti gitu ya. Ini sayangnya nggak pro ya. Nah, tinggal diganti aja nih. Apa mulai misalnya ya. Terus di sini perencanaan misalnya. Terus di sini pembuatan gitu ya. Ini evaluasi. Terus sini launching. Nah, baru di sininya diagram alir pembuatan aplikasi. Nah, gampang banget ya. Ini diagram alir gitu. Modelnya banyak. Mau apapun bisa tinggal kalian cari gitu ya. Diagram alir. Nih, ada bagan juga organisasi. Jadi sesuaikan aja. Jadi enaknya mah di Canva ini
semuanya sudah diberikan gitu ya, sudah dicekokin, jadi kita tinggal pakai gitu ya. Jadi silakan rekan-rekan untuk dieksplor terkait dengan Canva ini sangat bagus gitu ya. Kalau bisa mah beli di Shopee ya, murah gitu ya. Beli di Shopee, Canva yang Pro-nya. Tapi ya kadang-kadang bisa ini juga sih, hilang sih. Tapi ya beli lagi ya, karena cuma 5.000 ya. 5.000 atau 10.000 gitu di Shopee, jadi silakan dibeli untuk Pro-nya. Jadi kalian lebih variatif untuk menyampaikan informasi gitu ya. Jadi kalian lebih variatif, tadi udah disampaikan sama kelompok 5, kalau desainnya bagus, terus tulisannya baik, terus pilihan warnanya menarik, maka informasi yang disampaikan pun sampai gitu ya ke masyarakat dengan diterima dengan baik dan lain sebagainya gitu. Mantap gitu nguapnya. Oke. Ada lagi mau ditanya? Siapa itu tadi nguap tuh ya? Ini direkam, dibaca, dan dilihat video kalian sama ketua prodi loh. Ini nggak sembarangan kalian ya. Saya emang nggak ada edit-edit, langsung saya upload ini. Nggak peduli amat saya. Jadi rekan-rekan silakan untuk on cam kan dilihat gitu ya. Video saya siapa aja yang nggak on cam, yang santuy-santuy, itu dilihat sama Kak Prodi. Karena saya kasih videonya. Kan kalian udah lihat kan videonya di YouTube ya saat ujian. Nah, semua saya nggak saya pilih-pilih, nggak ada saya cut-cut, itu langsung saya upload itu. Apa yang penting kita diskusi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dengan Canva? Saya rasa kalian generasi yang muda harusnya Canva biasa ya gitu ya. Jadi udah sering. Paling PPT Pak, ya nggak apa-apa PPT juga. Kalian juga bisa desain di situ, juga bisa video maker, juga bisa untuk story Instagram dan lain sebagainya, itu bisa di situ ya. Silakan dieksplor untuk penyampaian informasi gitu. Oke, kelompok 5 sudah siap menjawab? Silakan menjawab. Waktu menjawab sisa 5 menit ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Henny kelompok 3. Oke. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara memilih jenis diagram atau grafik yang sesuai dalam menyampaikan informasi kesehatan. Nah, itu jawabannya itu pemilihan jenis diagram grafik itu tergantung dari jenis data yang ingin disampaikan dulu nih. Data atau pesan yang disampaikan. Jadi kayak misalnya nih, untuk menampilkan perbandingan antara beberapa kategori, bisa diagram batang atau diagram lingkaran, itu mungkin lebih sesuai. Sementara untuk menunjukkan tren seiring waktu, kayak diagram garis itu lebih efektif gitu. Jadi disesuaikan aja dengan apa jenis data yang ingin disampaikan gitu. Kayak tadi Bapak udah jelasin juga, teman-teman saya juga jelasin di presentasi begitu. Oke, sudah paham Henny? Paham, Pak. Apa yang paham? Kalau yang saya tangkap tuh, jadi untuk milih jenis diagram atau grafiknya tuh tergantung dari jenis data yang disampaikan. Terus juga kalau misalnya untuk menampilkan perbandingan antara beberapa kategori itu diagram batang atau diagram lingkaran lebih sesuai. Tapi sedangkan kalau misalnya untuk menunjukkan tren tren seiring waktu itu diagram garis lebih efektif. Benar nggak, Matilda? Benar nggak Matilda? Ya, benar. Matilda, HP-nya, kameranya rusak Matilda. Nah, gitu. Jangan ditutup-tutup ya. Lagi presentasi, jadi orang-orang harus lihat muka kalian. Oke, Henny, begitu ya Henny ya. Jadi sesuai kebutuhan. Mau dia tren pakai line, lebih gampang dilihat trennya gitu ya. Kalau dia mau membandingkan per tahun, bisa pakai pie chart atau lingkaran tadi sama diagram batang gitu ya. Ya sesuaikan dengan kebutuhan aja Henny. Oke? Oke, lanjut kelompok 5. Saya mau jawab
pertanyaan Baik. dari kelompok 1. Nanya apa? Tadi yang nanya Amel. Amel nanya apakah grafik dan diagram ini memberikan konteks yang cukup untuk memahami informasi secara keseluruhan. Mana si Amel nih? Kena gendam dia rupanya. Oke, lanjut. Nah, grafik dan diagram ini bisa menjadi alat yang berharga untuk menyampaikan informasi kesehatan. Namun, kemampuannya untuk memberikan konteks yang cukup untuk memahami informasi secara menyeluruh perlu dipertimbangkan dengan cermat. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus kita perhatiin. Di sini ada keunggulannya, ada 3 keunggulan. Yang pertama, visualisasinya. Grafik dan diagram ini bisa membantu memvisualisasikan data dan hubungan yang kompleks. Jadi ngebikin informasi itu bisa lebih mudah dipahami daripada kayak cuma teks yang panjang doang gitu. Terus yang kedua, ada keunggulan di penekanannya. Jadi grafik dan diagram ini bisa menyoroti nih poin-poin penting dan membantu mengarahkan fokus audiens. Jadi kalau kita nggak kayak teks biasa, kalau teks biasa kan kita bingung nih poinnya apa aja, di mana aja. Jadi kalau adanya grafik sama diagram, jadi kita lebih tahu nih poin-poinnya di mana. Terus kita bisa lebih fokus tuh baca informasinya. Terus yang ketiga, ada keunggulan di komunikasinya. Grafik dan diagram ini bisa membantu dalam komunikasi yang lebih efektif antar tenaga kesehatan dan pasien, kayak yang tadi udah dijelasin di PPT. Jadi bisa meningkatkan pemahaman dan partisipasi pasien dalam perawatan kesehatan mereka. Nah, dari keunggulan tadi, ada nih keterbatasan dari grafik dan diagramnya. Nah, yang pertama itu kesederhanaan. Untuk memastikan kejelasan, grafik dan diagram seringkali menyederhanakan informasi yang dapat menghilangkan konteks yang penting. Nah, itu salah satu keterbatasannya. Terus yang kedua itu ada interpretasi. Interpretasi grafik dan diagram ini bisa bervariasi tergantung pada pengetahuan dan pengalaman dari individu itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada informasi yang kompleks. Jadi beberapa informasi kesehatan itu mungkin terlalu kompleks nih buat divisualisasikan secara efektif dalam grafik atau diagram. Nah, gimana cara kita memastikan konteks yang cukup? Nah, ini yang pertama ada kombinasi media. Kita menggunakan kombinasi media informasi kayak teks, grafik, dan penjelasan lisan untuk memberikan konteks yang lebih lengkap. Jadi walaupun kita pakai grafik atau diagram, kita juga harus tetap pakai teks. Kita juga sebisa mungkin ngejelasin pakai lisan gitu, biar bisa memberikan yang lebih konteks gitu, lebih lengkap. Terus yang kedua, kita bisa pakai label dan keterangan. Nah, kita bisa kasih label dan keterangan yang jelas dan informatif untuk grafik dan diagram yang kita tampilkan. Terus desain yang cermat juga. Jadi kita itu sebisa mungkin menghindari desain yang berlebih atau membingungkan yang bisa mengalihkan perhatian atau informasi yang penting. Jadi kalau informasi pentingnya kelewat kan kayak sama aja gitu. Jadi kayak sebisa mungkin dihindari gitu desain-desain yang terlalu berlebihan. Terus yang keempat itu ada audiens yang spesifik. Jadi kita itu sesuaiin desain sama konten grafik dan diagram dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan dari audiens kita nih. Terus yang kelima itu yang terakhir ada diskusi dan interaksi. Kita harus mendorong diskusi dan interaksi untuk membantu audiens untuk memahami konteks informasi dengan lebih baik. Nah, Amel, apakah cukup jelas? Wah, si Amel mah kena hipnotis dia. Bisa nggak, Mel? Jelas, Bapak. Apa yang jelas, Mel? Coba bahas, Mel. Sesuai pemahaman Amel aja. Kan? Kena hipnotis kan? Jadi tadi grafik sama diagram bisa untuk informasi secara keseluruhan, tapi harus dibantu dengan kayak
ada keterangannya juga gitu, ada teksnya. Terus tadi juga ada kekurangan sama kelebihan atau keuntungan tadi ya, yang Sofi bilang. Mel, wah, panik dia guys. Oke, aman Mel. Silakan lanjut Mel. Ih, kedengeran nggak, Pak? Saran. Lanjut. Iya, udah Pak gitu. Jadi harus dibantu sama terus mau desain, tapi jangan yang terlalu mencolok gitu. Jadi cuman desain yang simpel tapi jelas, terus juga enggak, warnanya enggak mencolok gitu. Terus kata-katanya juga kayak ada keterangannya gitu. Jadi dia bisa menyampaikan informasi secara menyeluruh gitu. Oh, begitu Mel. Ntar ya Mel ya. Oke, bagus sekali Amel. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya silakan. Saya mau jawab. Oke, silakan. Saya mau jawab pertanyaan dari Ajeng. Ajeng itu tadi nanya mengapa penting menggunakan diagram dan grafik dalam media informasi kesehatan. Mengapa penting? Mengapa penting? Karena si diagram dan grafik ini kan menyampaikan informasi kesehatan secara visual. Jadi karena secara visual itu kan mudah banget dipahami sama audiens. Jadi si diagram dan grafik ini membantu menguraikan data kompleks menjadi format yang lebih sederhana dan mudah dicerna, sehingga audiens itu bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang masalah kesehatan yang disampaikan di dalam diagram dan grafik tersebut. Gitu, Pak. Oke, mantap. Sudah jelas semua? Tadi pertanyaan siapa itu? Pertanyaan Ajeng, Pak. Jeng, gimana Jeng? Aman Jeng? Jelas, Pak. Nah, itu dong, dijawab Jeng. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang harus dijawab? Udah lengkap? Saya mau jawab dari kelompok 1 dari Rasti. Iya, santai. Terus. Tadi pertanyaannya apa manfaat utama menggunakan Canva untuk membuat diagram dan grafik kesehatan. Nah, jawabannya itu seperti yang sudah dibahas tadi, Canva ini menyediakan alat yang mudah digunakan dan beragam, template yang dapat disesuaikan untuk membuat diagram dan grafik dengan cepat dan efisien. Dengan Canva, kalian dapat dengan mudah menggabungkan teks, gambar, elemen desain, dan untuk membuat visualisasi kesehatan yang menarik dan informatif. Nah, dengan manfaat-manfaat ini, Canva menjadi alat yang sangat berguna bagi para profesional kesehatan untuk membuat presentasi, laporan, dan materi edukasi yang menarik dan mudah dipahami. Apakah sudah dimengerti, Rasti? Sudah, Irma. Aman, Mak? Oke, sudah ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan yang harus dijawab? Sudah semua? Udah dijawab semua, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk kelompok 5 nih, kasihan si Sophia udah siap untuk jawab. Nah, si Alia tuh, ya Allah ngantuk kali ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya perkuliahan hari ini ya.
Untuk yang sudah hadir, silakan untuk absen di situ. Nah, jadi untuk kelompok 5 silahkan untuk diperbaiki ya terkait dengan PPT-nya ya. Silakan untuk diperbaiki. Untuk PPT-nya. Nah, untuk yang lain ya memang belum bisa diakses kan 8.50 saya buat. Ya silakan ditunggu sampai 8.50 ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Bapak, maaf, ini kok absennya kayak gini ya, Pak? Apa gitu? Belum bisa kebuka, Pak. Emang kalian ngelihatnya apa? Ada menit, detik. Ya tunggulah, kan sudah saya bilang tadi tinggal ditunggu. Tunggu ya. Itu tinggal 13 detik. Ngantuk kali kah? Oke, sudah bisa? Bapak absennya masuk gak? Soalnya tadi ada bacaan limit gitu, Pak. Bapak, kok nggak bisa Iya, di... terus Bapak nggak bisa. Ada bacaan limit, Pak. Ada limit itu, Pak, Limit katanya, Pak. apa? Nih ya, Pak. Gimana, gimana? Tutup. Ketutup linknya, nggak bisa dibuka. Linknya ketutup. Presensi online kelas 1, kelas pengetahuan teknologi informasi kelas 1 di form kelas Iya, Bapak, waktunya cuma 1 menit doang buat absen. Terus udah ketutup deh. Oh gitu. Iya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oh, oke. Sudah ditutup. Jadi belum ada yang bisa absen. Belum ada, Pak. Hmm, 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 hmm. Ntar ya.
Salah, guys. Oke, silakan. Sudah bisa link yang baru? Masih nunggu Pak 20 detik lagi. Hah? Nunggu apa? Ada link yang baru? Nggak usah pakai yang itu. Yang baru aja. Iya, udah bisa, Pak. Oke, silakan. Salah paste. Tadi lagi nyoba-nyoba. Oke, sudah semua? Jangan lama-lama ya. Jadi setelah kelas ini saya tutup, maka presensinya saya tutup juga. Jadi nggak macam kelas pagi ya. Kelas malam agak spesial. Karena kalian yang datang di sini dan membersamai saya, maka kalian dapat nilai spesial gitu ya. Silakan ditunggu, dicek dengan baik dan benar gitu ya terkait presensi. Kenapa Vera? Bisa nggak? Sudah Bapak, sudah bisa. Nah, gitu dong. Oke, sudah semua? Sudah 30 ya. Oke, terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf banget mengganggu waktu istirahatnya. Tapi karena kita mengejar pertemuan gitu ya, untuk bisa lanjut gitu ya, lanjut supaya materi semua full. Saya terima kasih banget untuk kalian sudah hadir gitu ya. Sebelum mengakhiri, mari kita screenshot dulu ya. Silakan untuk kenakan screenshot aja kalian cepat ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Jangan muka ngantuk ya, muka seger gitu, muka seger. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Mana dah ini? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, sekian dari saya. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat berbahagia. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Yoi. Ya Allah. Makasih Bapak. Sama-sama. Ya Allah. Kenapa ya Allah ya Allah?